Yo, assalamualaikum, balik lagi sama gue Hanif dari YouTube channel Mamang Kuliner. Ya, kali ini gue pengen review kebab yang sempat viral beberapa tahun lalu kayaknya. Jadi ini kebab waktu itu kalau mau pesennya aja sampai kayak waiting list gitu ya, sampai harus pesen dulu gitu cuy. Nah, ini dia namanya adalah Istanbul Kebab Turki. Nah, jadi kalau lu yang pernah tahu tuh ya yang namanya Abi Mustafa gitu kan, kebab Abi Mustafa, kebab Turki Abi Mustafa. Nah, ini nih gue akhirnya cobain. Tapi ini yang gue coba bukan dari pusatnya. Maksudnya ini tuh yang gue coba dari cabangnya cuy, di Ampera. Kayaknya soalnya dia udah banyak franchise-nya juga ya. Nah, ini gue udah pesen 2 ya, tapi ternyata isinya tuh basic isinya sama-sama ayam cuy. Gue pernah denger dia ngeluarin varian yang pakai sapi. Tapi kayaknya yang pakai sapi itu baru ada di beberapa store aja ya. Yang gue pesen ini nggak ada. Walaupun di kebab Istanbul Kebab Turki ini yang terkenal sebenarnya kebab ayamnya yang katanya enak gitu loh. Nah, gue pengen cobain di sini. Jadi udah ada di sini namanya kebab besar. Ini harganya 31.000. Ini yang ini nih kebab besar nih. Nah, gue pikir kebab besar itu ya isinya sapi gitu ya. Ternyata isinya ayam. Cuma bedanya dia ada telur sama keju. Nah, kalau lu pesen lu bisa atur tingkat pedesnya. Gue di sini pesennya normal aja ya. Nah, berikutnya gue juga pesen kebab ayam besar. Ini harganya 25.000. Nah, untuk yang ini sebenarnya isinya sama-sama ayam ya, tapi yang ngebedain kayaknya cuma masalah telur sama keju doang sih. Nah, ini pedesnya juga normal ya, harganya 25.000. Waktu zaman yang nge-hype banyak juga yang komen, cobain. Kayak gue nggak sanggup gitu ngeliatnya, buset dah gue bilang. Antrinya gila cuy. Nah, sekarang mah udah nggak usah ngantri. Nah, gue pengen cobain nih dari yang kebab ayam biasa dulu kali ya. Ini udah gue belek cuy, biar bisa kelihatan isinya. Tuh, kalau kalian pengen lihat, isinya tuh ayam ya, bener-bener ayam. Kalau nggak salah, ini tuh yang bikin spesial itu adalah sausnya dia, katanya yang bener-bener homemade. Kita cobain aja lah ya. Minum dulu lah, biar nggak tegang. Bismillah. Apakah enak dan se-hype yang orang-orang rasakan? Yuk, bismillah. Tapi emang beda sih cuy sama kebab-kebab pada umumnya ya. Cobain lagi. Gue bisa bilang ini salah satu kebab yang enak. Seriusan, ini enak. Punya ciri khas menurut gue, kebab ini punya ciri khas ya, punya karakter. Pertama, dari kulitnya ini gue suka. Kalau lu bandingin, enak, mending juga kebab abang-abang udah enak. Enggak cuy, ini kulitnya dia nggak berminyak. Bagian luarnya tuh biasanya kalau punya abang-abang tuh kayak greasy gitu cuy. Dia kering untuk kulitnya, teksturnya juga lembut, cukup ada ngerasa kayak empuk-empuk kenyalnya gimana gitu cuy. Untuk ayamnya cukup generous, jadi setiap lu ngunyah cepret itu ayamnya penuh, setiap lu ngunyah lagi ayamnya juga penuh gitu. Sayurannya juga terasa fresh. Dan di sini yang paling membuat gue berasa ini karakternya. Gue nggak tahu ini dari bumbu ayamnya atau dari saus-sausnya. Ini kayak ada rasa black peppernya cuy. Ini yang gue nggak temuin di kebab-kebab yang bahkan punya nama yang udah cukup besar gitu ya di Indonesia. Jadi maksud gue bukan berarti di luar sana mereka nggak enak, tapi ini punya ciri khas. Coba lagi ya. Enak deh. Ya, berikutnya kita akan coba. Kita ding, gue doang ding, sorry, gue doang. Gue bakal cobain kebab besarnya. Ini kalau dilihat, dia tuh kayak ada sini ya, salah gue kameranya. Gue yang nyeting, gue yang salah cuy. Nih kalau lihat di sini ada telurnya, ada telur dadar sih ya, telur dadar gitu. Kayak pakai keju cheddar dia. Yuk sikat, bismillah. Gue coba makan ayamnya doang. Ternyata si ayamnya sendiri itu beraroma cuy. Aromanya harum, enak sumpah. Dan terasa kayak apa ya, rempah timur tengah gitu cuy. Cobain lagi. Kalau menurut gue, itu dia rasanya sebenarnya gue yakin kayaknya udah dimodif untuk menarik pasar Indo juga cuy. Jadi setahu gue
Kalau yang gue udah coba di yang apa ya, otentiknya resto Turki gitu, yang kemarin-kemarin gue coba gitu, biasanya mereka tuh lebih main di apa ya, kayak cuman bombay gitu cuy isinya. Rasanya gurih tapi nggak yang gurih saus gitu menurut gue. Lo tau sendiri lidah Indo kan demennya kalau manis, asem, terus gurih gitu, itu ada gitu dalam satu suapan. Kalau gue pribadi gue lebih cocok sama kebab-kebab yang kayak gini ya, yang mungkin udah dimodif, tapi mungkin bumbunya, basic bumbunya ini adalah bumbu yang ori dari Turki cuy. Yo, gue makan dulu sekali lagi sebelum gue rating. Oke, gue bakal rating aja. Kebab Istanbul, kebab Turki, ini bakal gue kasih rating 8,5 dari 10. Ya namanya makanan itu selera. Jadi menurut gue ini di gue selera gue cocok sih sama kebab ini. Tapi belum tentu juga cocok di lu. Tapi semoga aja lu yang cobain ini sama-sama selera kita cocok cuy. Ya seperti biasa ya, gue akan membacakan komentar. Oke, gue bakal baca komentar dari FRK Gamer 1109. Bang, kenapa jarang makan di tempatnya secara langsung? Oke, pertama ini di masa pandemi, tentunya gue akan lebih susah syuting di luar gitu ya. Walaupun sebenarnya gue bisa aja, street food kan gue tetap di luar gitu. Cuman sebenarnya kalau lo yang mau tahu, itu gue syuting di luar lebih ribet daripada gue syuting di rumah, jelas lah ya. Karena pertama, gue harus mematuhi protokol kesehatan. Gue terus juga harus jaga kebersihan gue gitu. Gue bawa spray, gue terus bawa bangku sendiri buat makan. Kalau jaga-jaga tempatnya rame gitu ya. Terus ada beberapa tempat makan juga yang emang kita nggak diizinin, bukan nggak diizinin sih mereka tuh punya kuota gitu. Sedangkan pembelinya rame. Sedangkan kalau gue makan di sana langsung, pasti kan pembeli-pembeli yang mungkin mau makan di sana juga nungguin gitu. Jadi berkerumun gitu ya. Gue tetap ada konten di luar, tapi nggak sering cuy. Oke, pertanyaan berikutnya dari 13 Evando Setiawan. Gue nggak tahu tapi pertanyaan ini udah pernah ditanyain apa belum ya. Tapi kayaknya gue lupa deh, kayaknya belum sih. Jadi gue jawab aja ya. Bang, pernah nggak review makanan yang tidak sesuai ekspektasi rasanya? Misalnya makanannya kurang enak, tapi udah terlanjur syuting gitu. Apakah akan tetap diupload di YouTube atau syutingnya nggak jadi karena makanannya nggak enak? Oke, misalnya gue pernah sih, ada sih yang gue syuting terus kayak, aduh, kayaknya review gue kacau nih, kayaknya mendingan gue nggak usah upload ya. Ada sih, gue pernah tuh kayak gitu. Tapi nggak usah disebut ya restonya apa. Gue ada kayak gitu. Tapi sejauh ini gue kalau misalnya punya ekspektasi tinggi gitu terhadap suatu kuliner gitu. Contohnya street food nih. Street food kan gue udah capek-capek datang gitu ya syuting. Terus gue cobain, misalnya ya, gue cobain, rasanya bukan gak enak ya, rasanya lebih kok biasa aja gitu ya. Gue lebih halus lah, harus lebih halus nyampeinnya. Misalnya kelebihannya dulu yang gue utamain, gue sampaikan. Kalaupun ada kekurangan, gue jatuhnya ngasih masukan sih. Jadi bukan gue bilang, wah ini mah kasinan cuy, nggak bisa. Gue nggak bakal ngomong kayak gitu sih. Kalau untuk usaha-usaha UMKM cuy, kasihan mereka tuh lagi lagi ngebangun cuy. Nah kecuali kalau usaha-usahanya tuh kayak KFC juga lu komen sejujur-jujurnya gitu ya. Tapi jangan sampai menghina juga sih ya. Lu komen sejujur-jujurnya juga KFC nggak bakal goyang gitu. Emang udah pondasi udah kuat banget, itu udah perusahaan gede gitu kan. Cuman yang kalau kayak street food ya gue harus lebih lebih bijak lah gue. Ya mungkin segitu aja video gue kali ini. Gue pengen ngedit langsung terus sambil makan kebab. Segitu aja, sampai jumpa di vlog berikutnya. Sehat selalu, bye.